Hai, gue Jiro Danu Sastro. Gue sehari-hari ngajar di Prodi Prancis, ngajar bahasa Prancis. Dan pengkhususan gue sebenarnya lebih ke sinema, lebih ke kajian film. Tapi hari ini gue mau mengenalkan beberapa buku favorit yang sering banget gue baca dari kecil dan yang mempengaruhi hidup gue sampai sekarang. Mungkin gue bisa memberikan beberapa rekomendasi buku untuk para pencinta buku. Mungkin bukan buku-buku yang berat, bukan buku-buku sastra yang sastra Perancis, karena gue sastra Perancis, bukan, tidak seperti itu. Tapi mungkin bisa dari buku yang ringan sampai buku yang bisa dijangkau di toko-toko buku terdekat. Oke, ada satu buku yang gue pegang banget dari kecil. Ini buku anak-anak sebenarnya. Gue baca dari waktu gue kecil banget. The Miraculous Journey of Edward Cullen. Bukan Edward Cullen ya. Edward Cullen juga suka sih, tapi bukan buku favorit. Kalau ini Edward Cullen dari Kate DiCamillo. Kenapa gue suka banget buku ini? Lepas dari dia dapat penghargaan untuk buku anak-anak. Ini yang versi bahasa Indonesia, ini versi bahasa Inggris. Gue udah baca dua-duanya. Kenapa gue suka buku ini? Dari kecil gue amazed dengan buku yang menggunakan perspektif atau sudut pandang yang berbeda dari biasanya. Dan di buku ini kita belajar dari sudut pandang sebuah benda, yaitu boneka yang mati. Boneka yang bukan boneka mati, boneka yang adalah benda mati. Yang punya perasaan. Jadi dia tidak bergerak bonekanya, cuman dia melihat lingkungan sekitarnya dari dia terbuang di laut, sampai diambil sama nelayan, sampai diasuh sama anak nelayan, terus berpindah tangan dari satu ke yang lain. Dia mati nih, benda mati. Dan dia merasakan bagaimana manusia itu memperlakukan sebuah benda. Dari situ kita bisa lihat karakter dasar manusia. Di situ gue, wow. Kenapa gue baca ini berkali-kali? Karena mungkin ini yang membangun juga sudut pandang kita kalau manusia itu beragam. Rina, ia putri yang tidak menyayangi siapapun dan tak peduli pada rasa sayang, meskipun banyak yang menyayanginya. Ya, manusia pada dasarnya. Kita kadang-kadang suka nggak sadar kan? Gitulah, kira-kira. Ini buku pertama yang gue rekomendasiin. Setahu gue, toko buku pernah menerbitkan ulang. Penerbitan ini Gramedia. Iya, Gramedia pernah menerbitkan ulang, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Buku kedua, nah kalau ini mungkin lebih ke sastra modern ya. Jadi ini salah satu penulis yang paling gue suka. Penulis favorit, Eka Kurniawan. Menurut gue ini dia bisa jadi sastrawan harapan Indonesia untuk kedepannya, bisa membawa nama baik Indonesia ke internasional. Dan salah satu buku yang gue suka adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Mau difilmin juga. Gue penasaran sama film ya. Nah, kenapa buku ini jadi buku favorit? Karena dari awal ceritanya sampai habis itu selalu memberikan pandangan baru sama dunia yang tidak bisa kita jamah. Dunia mungkin bisa dibilang ada kehidupan supir truk, kehidupan di Pantura yang mungkin tidak kita bisa bayangkan, tapi buku ini bisa menggambarkan dengan baik bagaimana kelamnya hidup di sana. Sadis sih. Kalau quotes-nya banyak, tapi gue suka openingnya. Eka Kurniawan, gue bisa salut banget sama semua opening di karya-karyanya, karena itu bisa menarik membaca sampai akhirnya penasaran sampai ke belakang ya. Cuman masalah burung anak kecil yang trauma, intinya itu aja. Ada buku lain udah gue siapin untuk dipegang. Nah, kalau menurut gue ini udah kayak kitab nih. Eka Kurniawan juga, yang menurut gue ini adalah salah satu mahakaryanya selain Lelaki Harimau. Tapi kenapa gue suka banget sama Cantik Itu Luka? Karena di awalnya bisa bikin ngakak. Karena bagaimana seorang perempuan itu, ternyata kalau perempuan cantik itu justru malah membawa petaka.
Dan yang gue suka lagi dari buku ini adalah dia menggambarkan sejarah secara fiktif, tapi apa ya, sangat mengena di kita untuk bisa melihat kehidupan yang tidak kita jangkau lagi seperti sebelumnya. Makanya Eka Kurniawan hebat banget bisa menembus imajinasi dari waktu yang dulu, sekarang, sampai ke masa depan bahkan. Itu yang hebat banget. Dan ini adalah kisah pelacur dari 3 generasi. Berkaitan sama perspektif, sama sudut pandang. Satu buku favorit gue adalah bukunya Pak Sapardi Djoko Damono, Trilogi Sukram. Gue nggak bisa lagi untuk tidak cinta sama buku ini. Pengarang telah mati, pengarang belum mati, dan pengarang tak pernah mati. Mungkin gue cuma bisa ngasih gambaran sedikit. Buku ini tentang seorang tokoh fiktif yang ceritanya belum selesai, masih dalam berbentuk file di komputer, tapi pengarangnya mati. Jadi apa yang terjadi sama nasib si tokoh ini? Nah, itu yang menarik dari segi ceritanya. Tapi yang gue suka adalah gue jadi mengenang kembali Bapak Sapardi Djoko Damono. Waktu peluncuran buku ini, gue inget banget, dia mengatakan, mungkin gue mencoba untuk mengembalikan memori ketika beliau masih ada, dan mengatakan kenapa pakai istilah pengarang telah mati, pengarang belum mati, dan pengarang tak pernah mati. Intinya gini, ini menurut gue salah satu pandangan filsafatnya beliau, melihat sebuah karya. Kayak begitu ditanya ke pengunjung waktu itu, ada yang tahu ceritanya Siti Nurbaya? Semua orang tahu. Begitu ditanya siapa pengarangnya Siti Nurbaya, bahkan kurang dari 50% yang hadir tidak tahu siapa pengarangnya. Yang artinya di sini Pak Sapardi bertanya secara filosofis, mengacak-acak otak, jadi lebih hebat Tuhan atau manusia? Tuhan menciptakan pengarangnya Siti Nurbaya, yaitu Mara Rusli. Dan Mara Rusli menciptakan Siti Nurbaya, tapi manusia lebih kenal Siti Nurbaya dibanding ciptaan Tuhan. Yang artinya yang lebih abadi, dan Siti Nurbaya sampai sekarang orang tahu ceritanya. Minimal tahu kalau Siti Nurbaya ceritanya dijodohkan. Setidaknya ada satu kalimat yang bisa dibuat. Nah, apakah artinya manusia lebih hebat daripada Tuhan? Karena ketika pengarang mati, semua hancur. Tapi dikembalikan lagi sama Pak Sapardi, yang menciptakan Siti Nurbaya adalah Mara Rusli, yang menciptakan Mara Rusli adalah Tuhan, dan yang abadi adalah Siti Nurbaya. Tapi Siti Nurbaya tidak akan pernah hadir kalau Mara Rusli tidak pernah ada. Jadi udah dibuat hilang kita sama pemikirannya Pak Sapardi, tapi kita dikembalikan lagi sama norma yang ada. Kira-kira gitu. Dan itu yang membuat gue jadi kayak kitab. Gue banyak quotes-quotes yang gue tahan juga. Bukan quotes sih, ini lebih ke pentingnya kayak ingatan pada ibu, yang membuat tertarik pada cerita ini. Oke, ada tentang keluarga, ada tentang pertemanan dan kehidupan. Oke, buku lain yang mau gue kasih lihat, ini judulnya Anak Bajang Menggiring Angin dari Sindunata. Buku lama sebenarnya, tapi sudah dicetak berkali-kali oleh Gramedia. Jadi kalau misalnya bisa ketemu buku ini yang belum baca, gue bisa saranin beli deh. Karena menurut gue ini kitab nih ya, ini lihat tuh. Ini adalah bagian-bagian yang gue suka dan benar-benar tentang kehidupan. Ini cerita tentang pewayangan, terutama Ramasinta. Dan ada di awalnya adalah kisah Anoman. Dan belakangnya juga banyak lagi, jadi tidak hanya Ramasinta saja. Ada banyak sekali cerita wayang yang dimunculkan di sini sampai akhirnya kita bisa paham secara umum kalau tidak ada orang jahat. Bahkan sejahat-jahatnya Rahwana yang kita kenal, dia jahat juga punya alasan. Dan sebaik-baiknya Rama yang kita tahu, Rama juga punya sisi jahat.
Jadi ini benar-benar menggambarkan tentang manusia yang membuat kita berpikir panjang tentang dan merefleksikan diri kita tuh sebenarnya apa sih. Jadi ini salah satu yang membentuk gua untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu. Ya, kita buka kitabnya. Kita lihat satu lagi mungkin karena ini sih justifikasi jomblo ya. Rama kakakku, ini dari Laksmana. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kasih sayang sepasang laki-laki dan wanita. Itulah kehidupan sendiri. Kasih sayang sepasang lelaki dan wanita ada kalanya hanya riwayat yang akan tamat. Tapi kehidupan ini terus berjalan. Wow. Gitu. Ini jadi benar-benar menggambarkan dari kelahiran sampai ke kematian. Bagaimana kita menyikapi kelahiran, bagaimana kita menyikapi kematian. Luar biasa buku ini. Baca deh. Nah, satu lagi terakhir karena mungkin gue pengajar sastra Prancis dan Frankofon. Kalau sastra Prancis, gue bisa bilang, ya gue merekomendasikan semuanya. Apapun sastra Prancis, mau yang kanon, mau yang klasik, mau yang baru pun, gue bisa rekomendasikan karena Prancis punya sejarah sastra yang sangat kuat. Jadi pasti akan ada banyak sekali yang kita pelajari dari sastra Prancis. Apapun. Tapi mungkin gue di sini mau ngasih ke sastra Frankofon. Ini Les Étoiles de Sidi Moment. Mungkin isunya bisa berhubungan sama isu sekarang. Ini versi pocketnya yang sangat tidak cukup di pocket. Isinya sama saja. Nah, kenapa gue merekomendasikan buku ini? Hebatnya buku ini yang gue lihat adalah dia bisa memberikan subjektivitas dari seorang pengantin bom. Jadi ini adalah buku tentang teroris. Nah ini masalah penggunaan kata nih. Kita menyebutnya teroris mungkin, tapi kalau di buku ini akan dibilangnya jadi jihadis. Tapi sudut pandang yang digunakan adalah ketika pengantin bom ini sudah melakukan eksekusi. Jadi setelah dia meledakkan diri, dia seakan-akan dia ada di kayangan, entah ada di mana, dia melihat lagi dunia yang dia tinggalkan. Dan apakah ada perubahan? Dia tidak melihat apapun. Tidak melihat adanya perubahan yang signifikan di dunia. Yang artinya seakan-akan dia punya sudut pandang kalau dia menyesal. Buat apa dia mengorbankan nyawanya untuk dunia yang tidak berubah juga. Dia dianggap pahlawan oleh komunitasnya, tapi tidak untuk dunia. Di sini ada penyesalan. Nah, yang gue merekomendasikan adalah kalau sudah nonton buku ini, cobalah nonton film. Kalau sudah baca buku ini, cobalah nonton filmnya. Judul filmnya sedikit diubah, jadi Les Chevaux de Dieu, kuda-kuda Tuhan. Itu The Horses of God, kalau nggak salah judul Inggrisnya. Itu punya perspektif yang berbeda. Kalau di filmnya tidak ada sudut pandang pengantin bom yang menyesal, tapi dia melihat secara objektif kalau pengantin bom ini akan regenerasi ke anak-anak berikutnya. Jadi apa yang penting dari buku ini? Buku ini mau menggambarkan sebuah siklus ketika seorang direkrut untuk menjadi pengantin bom. Dan itu tidak akan terhenti kalau yang kita permasalahkan hanya pengantin bomnya saja, yaitu tataran yang paling rendah di dalam komunitasnya. Itu. Jadi cukup menampar. Jadi gue bisa bilang ini seperti pembelaan diri dari Maroko, karena ini sastra Maroko, yang selalu dituduh sebagai penghasil pengantin bom. Yang ternyata orang Maroko sendiri juga tidak setuju, tidak sepakat dengan teror itu. Jadi layak dibaca. Memberikan perspektif baru lagi pada dunia. Gitu. Oke, kira-kira itu aja buku yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Thank you.